Ini kisah seorang anak perempuan cantik SMK yang mengalami kerusakan pankreas. Ia menyembunyikan fakta ini dari semua temannya karena ingin diperlakukan seperti orang normal, bukan seperti orang sakit. Wanita itu bernama Ani. Namun saat kelas 2 SMK, ia paham ada anak pendiam bernama Anggi yang suka menyendiri dengan novel kesukaannya. Dengan penuh keberanian saat kelas kosong dan Anggi sedang sendirian di dalam kelas dengan buku-bukunya, Ani menceritakan penyakitnya dan berkata hidupnya tak akan lama lagi. Dengan bingung, Anggi hanya mengangguk dan berkata, "Oh, semoga lekas sembuh ya." Dengan ekspresi biasa karena Anggi mengira Ani hanya sedang bercanda. Dengan senyum tipis, Ani berkata, "Rahasiakan ini ya, hanya kamu yang aku beritahu." Anggi pun mengangguk dan kemudian ada beberapa murid datang. Anggi pun melanjutkan membaca novel dan Ani pun menyapa mereka. Seminggu kemudian, pada tanggal 22 Mei 2023, Ani mendatangi Anggi yang sedang mencari buku novel di perpustakaan dan menunjukkan daftar keinginan yang ingin Ani lakukan sebelum meninggal dan ingin Anggi menemaninya. Tapi karena tak percaya, Anggi pun menolak. Namun saat Ani menunjukkan surat dokter, Anggi sedikit percaya tapi masih enggan karena masih ragu. Namun Ani memaksa dan Anggi pun akhirnya setuju. Sepulang sekolah, mereka pergi ke bioskop untuk memenuhi keinginan pertama Ani, yaitu menonton film horor di bioskop. Pada Sabtu 27 Mei 2023, mereka pergi ke bukit dengan membawa teleskop sewaan untuk mengamati bintang, planet, dan bulan. Pada tanggal 4 Juni 2023, mereka menghadiri acara cosplay di kota. Namun saat pulang di sore hari, mereka melihat anak pengamen yang dipalak oleh dua preman. Saat Ani hendak menghampiri, Anggi berusaha menahan Ani agar tidak ikut campur, tapi Ani tak peduli dan berlari menghampiri pengamen cilik itu dan menolongnya. Setelah cekcok agak panjang, salah satu preman bilang, "Urus itu pacar lu, bangsat. Beraninya sok jadi jagoan atau kalian akan menyesal." Namun, tiba-tiba Ani menendang burung preman yang bicara itu dengan keras sampai sang preman jatuh kesakitan. Lalu, Ani dan Anggi lari dikejar satu premannya lagi alias oleh kawan preman itu. Dan bocil pengamen itu juga lari ke arah yang berbeda. Ani bersyukur bocah itu tidak dikejar dan sesampainya mereka di keramaian, Ani teriak minta tolong. Preman itu ketakutan saat dilihati para warga dan akhirnya kabur. Setelahnya, Ani berkata, "Wah, enak juga ya kalau tahu akan mati, jadi gak takut apa-apa." Anggi hanya menggelengkan kepala dan berkata, "Hei, jangan bicara begitu." Tanggal 11 Juni 2023, mereka pergi ke pantai menikmati indahnya ombak sambil bersanda gurau seperti seorang bule. Tanggal 12 Juni, Ani tidak berangkat sekolah. Tanggal 14 Juni, wali kelas bilang Ani masuk rumah sakit. Banyak teman Ani ingin menjenguk, tapi nomor Ani tak bisa dihubungi sejak 12 Juni. Saat jam istirahat, Anggi inisiatif bertanya ke wali murid di mana Ani dirawat, dan sepulang sekolah, Anggi pun menjenguk Ani. Saat Anggi membuka pintu ruangan rumah sakit tempat Ani dirawat, Anggi melihat Ani sedang sendirian dan sedang melakukan senam peregangan. Ani pun kaget dan malu. Ani bingung kenapa Anggi bisa tahu di rumah sakit mana Ani dirawat, padahal Ani sudah sengaja mematikan HP dari awal masuk rumah sakit karena tidak ingin ada yang menjenguk dan tahu kalau Ani akan mati. Anggi pun menjelaskan kronologinya dan berkata ia datang sendirian.
Ani pun menghela napas lega. Setelah berbincang panjang lebar, Anggi pamit pulang dan Ani berterima kasih atas kedatangannya. Tanggal 21 Ani kembali ke sekolah dan disambut meriah oleh teman-teman kelas. Karena Ani memang terkenal anak yang baik dan juga ceria. Dan pada tanggal 25 Juni pada malam hari Anggi melihat berita kematian Ani yang tenggelam di sungai akibat menolong anak kecil yang jatuh ke sungai. Tanggal 26 Juni, semua teman kelas melayat ke rumah Ani dan saat semua sudah pulang, Anggi masih ada di rumah Ani. Kemudian ibu Ani berterima kasih pada Anggi yang mau menemani Ani di hari-hari terakhirnya dan menjaga rahasia tentang penyakit ini. Walaupun dokter memvonis hidup Ani masih 3-4 bulan lagi, tapi ibu Ani tak menyangka kematiannya datang lebih cepat dari perkiraan dan ibunya pun memberitahu alasan kenapa penyakitnya disembunyikan. Itu karena Ani ingin hidup normal dan diperlakukan seperti orang normal, bukan seperti orang sakit. Dan alasan Ani memilih Anggi untuk menemani akhir hidupnya itu semua karena Anggi selalu sendiri, jadi Ani yakin rahasianya aman. Dan Anggi tetap memperlakukan Ani seperti orang sehat dan itu membuat Ani senang. Dan ibunya pun sangat berterima kasih pada Anggi. Namun setelah mendengar itu, Anggi menangis dan menyesal tidak berusaha lebih maksimal untuk mewujudkan daftar keinginan Ani karena sebenarnya Anggi masih menganggap Ani hanya bercanda. Kini Anggi diberi buku daftar keinginan Ani dan Anggi ingin menuntaskan seluruh daftar keinginan Ani sendirian agar Ani bisa tenang di alam kubur.